hilangnya budak tuh, Lin. Ngap betul dah aku rasa. Capek lah hilangnya. Bener kamu bilang, Mek. Kelihatannya lebih berat mengejar maling itu daripada mengejar Siti. Mek. Tiko nampaknya sampai nanangker tuh, Mek. Bener, Mek. Ini kelihatannya tempatnya lebih serem, Mek. Wuih. Betul lah yang kalian bilang nih, Lin. Lan. Meriang dan Udah tercium aku pun bau wanginya nih, Lan. Wuih, seram betul. Bener kamu bilang, Mek. Tapi kalau hantunya nanti datang, bagaimana ya? Adin lupa lo bawa tasbih ya, Lan. Untuk apa tasbih, Lin? Adin sering nengok di film-film kalau ada tasbih hantunya lari. Betul juga kau kata, Lin. Seram kali kurangnya. Iya. Di sini rupanya muncul orang-orang tua ini. Nah, kebetulan ini ada anak muda bisa bantuin kita kalau hantu itu muncul. Kemana malingnya tadi? Wuih, belum dapat lagi, Bu. Kencang betul maling itu lari, Bu. Kurang ajar sekali maling itu. Berani dia mencuri di dalam masjid. Iya, betul. Nah, itulah beruntung kamu ada, Talib. Jadi ada anak muda yang bisa mengejar maling itu. Tenang saja, Wak. Kalau ada saya semuanya aman. Kalau sampai tertangkap maling itu, Wak, akan saya patah-patah tangan sama kakinya. Betul kecewaan, Talib. Jangan kesiampun lah. Pasti itu. Bu. Kau kenal tak sama tempat nih, Bu? Manalah saya tahu, Mek. Kenapa rupanya mau dijual rupanya tanah ini, Mek? Bukan, Bu. Kamu ini, Bu, pantang nampak tanah semua mau dibeli. Ini tempat angker, Bu. Sering orang lewat, ada yang penampakan penghuni sini. Betul, Bu. Kenapa rupanya? Takut kalian? Kalau perlu sama-sama hantunya saya beli sekalian. Apa, Bu? Bis. Bis apa yang kau panggil di semak-semak ni, Leb? Saya mau baca doa, Buci. Tapi tersangkut di leher saya nih bisnya. Tersangkut bisnya di lehernya, Bang. Kot. Ini kan budak yang pernah terkincit dalam celana tuh, Kot. Betul, Bang. Orang-orang tua. Kenapa kalian kemari? Kenapa tak jadi azan? Padahal setan-setan tu dah pada tutup kuping takut dengar azan. Sebagian dah tersuhut di paret. Ada pula yang tabrakan sama kuntilanak ya, Kot. Betul, Bang. Yang lebih kasihan lagi si Pocong, Bang. Tengah asik-asikan karaokean. Dengar pula suara azan. Betabur semua, Bang. Hantu jelek. Kami sedang mencari pencuri yang mencuri kotak impak di masjid tadi. Berani ya Buci ini. Ternyata sebab budak kecil tu kalian tinggalkan jemaah solat ya. Oi, tua tak guna, tak punya malu. Sebab anak kecil pun kalian kejah-kejah. Hai. Kamu jangan banyak cerita. Coba kamu tunjukkan di mana anak itu bersembunyi. Mana bisa? Budak tu dah masuk ke dalam kawasan kami. Jadi wajib atas kami untuk melindunginya. Ya, Kot? Betul, Bang. Dasar setan terkutuk. Kerjaan kalian membela perbuatan terkutuk. Jaga sikit mulut kau lah. Beserak nanti gigi kau yang tak seberapa itu. Kot, tenang, Kot. Jangan terbawa emosi, Kot. Palak aja aku, Bang. Orang-orang tua yang dah bau makam. Betul. Kalian lebih buruk daripada kami. Perbuatan kalian tu jauh lebih buruk daripada kami-kami ini. Ya, Kot? Betul, Bang. Abuji. Sudah Abuji bacakan saja ayat kursi biar setan-setan terkutuk ini terbakar, Abuji. Betul, Bu. Biar kami bantu berzikir. Iya, Bu. Tenang kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Amin. Kenapa dia malah aminkan Bu? Abuji, kenapa setan terkutuk-kutuk ini tiada terbakar? Mungkin Abuji ada salah bacanya. Kenapa kalian tidak takut dengan bacaan-bacaan ayat Al-Quran? Manusia bodoh. Aku kan dah kata, kami ini bukan setan. Betul. Kami ini makhluk jin yang sama juga seperti kalian, dituntut untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Kot? Iya, Bang. Tapi tak macam kalian. Setiap hari kalian baca Al-Quran, tapi tak pernah berkesan dalam hati. Apa lagi wujud dalam perbuatan? Betul, Bang. Bacaan daun talas hilang tanpa berkesan. Apa maksud kamu? Aku tahu siapa budak kecil itu. Dia tu cuma anak yatim yang kelaparan. Sekarang pun dia sudah menjadi anak yatim piatu sebab mak dia dah meninggal dunia 1 minggu yang lalu. Betul. Makam mak dia pun belum lagi kering, masih basah dari bunga-bunga. Kalian hari ini dah membunuhnya dan nak membunuhnya. Di mana hati nurani kalian? Tetapi bukan berarti dia boleh mencuri kotak amal. Betul. Dia tidak akan mencuri kotak amal dalam masjid itu kalau kalian tak lalai dengan kelaparannya. Betul. Kalian cuma berbangga-bangga mengumumkan kas masjid kalian tu dengan pengeras suara. Sombong, Bang. Berarti. Sombong kali. Kalian tak sadar ada budak yatim yang kelaparan di samping rumah kalian. Betul. Lalu kemana semua uang kas yang berjuta-juta tu? Kami kan sudah bangunkan masjid supaya masyarakat nyaman beribadah di dalamnya. Memangnya ada rupanya masyarakat yang datang ke masjid tu? Aku tengok cuma engkau saja bentuk makhluk yang datang ke masjid tu. Engkau muadzin, engkau imam, engkau juga makmum je. Yang penting masjidnya besar. Suatu saat nanti pasti banyak jamaah yang bersolat di situ. Kamu juga, Lip. Kapan kamu ke masjid? Saya bukan tiada mau ke masjid, Abuji. Tapi saya terlalu ketinggalan kalau mau ke masjid. Kalau saya mau sholat maghrib, ternyata di masjid sudah sholat isya. Kalau saya mau sholat isya, di masjid sudah azan subuh, Abuji. Ya, itu namanya sholat dalam rencana. Manusia bodoh. Kalian tak salah bangun masjid itu megah-megah. Cuma saja kalian lalai membangun manusianya dan umatnya. Tuh, dengar tuh. Kalau kalian bangun manusianya terlebih dahulu, maka masjid itu pun akan terbangun dengan sendirinya tanpa kalian harus meminta-minta. Tapi kalau kalian bangun saja masjidnya tanpa kalian bangun umatnya, maka inilah yang ditakutkan oleh Rasulullah, di mana masjid itu tinggal megah tiang-tiang dan bangunannya saja, tapi tak ada manusia dan umat yang masuk di dalamnya. Abuji, mungkin Datuk Hantu ini dulu mantan ustaz. Mungkin juga, Lip. Tapi kan Tuhan tuh tak semua umatnya jauh, ya kan, Bu? Iya. Masih ada kami dekat masjid tuh yang rajin ke masjid. Cuma orang-orang tua yang dah nak expired nih. Kalau tak ada suara budak-budak kecil yang mengaji di dalamnya, kalau tak ada suara anak-anak muda yang mengumandangkan azan di dalam masjid itu, alamat suram masa depan masjid itu. Anak-anak kecil itu cuman bikin ribut saja di masjid, biar mereka sholat dan mengaji di rumahnya masing-masing. Bodoh. Budak kecil mana pula yang tak ribut? Engkau tak ingat yang kau kecil pun dulu lebih parah daripada budak tu? Punggung siapa yang tak engkau sipak? Tapi mengganggu orang beribadah. Mendiamkan budak-budak tu bukan dengan cara menghardiknya, tapi dengan cara menasihatinya. Lagi pula, kenapa kalian lebih resah lagi budak-budak tu ramai di dalam masjid daripada mereka diam dan tekun di depan televisi dan handphone mereka? Bodoh.
Benar juga kata dia ini ya, Bu. Uy, patutlah budak-budak tuh takut ke masjid, Bu. Rupanya asal ribut sedikit engkau marah, Bu. Betul juga ya. Tapi gimana dengan anak pencuri kotak amal tadi? Terserah kepada kalian. Cuma satu pesanku. Dalam setiap jiwa yang kelaparan dan kehausan, ada Allah yang begitu dekat dengan mereka. Betul. Apakah kalian tak pernah mengasah hati nurani kalian? Astagfirullahaladzim. Ternyata saya bermimpi. Alhamdulillah, ternyata kotak infaknya masih ada. Ya Allah, apa arti dari mimpiku tadi? Anak yang mengambil kotak ini tadi betul-betul anak yatim di kampung ini. Kalau begitu, saya harus panggil yang lain-lain untuk membuka kas masjid ini dan membelanjakannya untuk fakir miskin dan anak yatim. Supaya mereka tidak kelaparan di bulan Ramadan nanti. Nak kemana kita kemah sebenarnya nih, Bu? Bukan kemah, Man. Kita nih nak bagi-bagi sembako, Man. Terserah kamu mana. Ini barangku. Bu, tak salah kan, Bu? Memang ini rumah budak itu, Bu. Ini rumahnya, Me. Dia memang numpang di belakang rumah orang. Kalau ayolah kita masuk, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum.